Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Aziza Amini. Saya dari Universitas Bina Sarana Informatika, Prodi Manajemen Ekonomi Bisnis dengan NIM 6419025. Di video kali ini saya akan membahas tentang dua materi. Yang pertama, budget perubahan aktiva tetap, dan yang kedua, budget kas. Yang pertama ada pengertian budget perubahan aktiva tetap. Nah, budget perubahan aktiva tetap atau yang disebut dengan capital addition budget ialah budget yang merencanakan secara sistematis dan lebih terperinci tentang perubahan aktiva tetap dari waktu ke waktu selama periode tertentu yang akan datang. Adapun perubahan-perubahan aktiva tetap tersebut antara lain seperti pembelian aktiva tetap baru, seperti misalnya pembelian mesin untuk menambah mesin-mesin lama yang sudah ada, dan membeli gedung baru untuk menambah gedung-gedung lama yang sudah ada, dan sebagainya. Ada juga pembuatan aktiva tetap baru, misalnya pembangunan sendiri gedung baru untuk menambah gedung lama yang sudah ada, dan sebagainya. Ada juga penambahan aktiva tetap yang lama dengan aktiva tetap yang baru, atau dengan komponen-komponen aktiva tetap yang baru, di mana tambahan aktiva tetap yang baru tersebut menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan aktiva tetap yang lama dengan aktiva tetap yang lama yang bersangkutan, atau yang disebut dengan addition. Ada juga perbaikan berat atau yang disebut dengan betterment, yaitu aktiva tetap lama yang sudah ada agar dapat berfungsi kembali dengan baik. Ada pula penjualan aktiva tetap yang lama, yakni yang mungkin disebabkan karena suatu habisnya umur ekonomis atau karena perusahaan mereka kelebihan kapasitas dan sebagainya. Ada juga penurunan nilai aktiva tetap dalam bentuk depresiasi atau yang disebut dengan depreciation. Saya juga akan membahas kegunaan-kegunaan budget perubahan aktiva tetap antara lain. Nah, secara umum ini semua budget termasuk budget perubahan aktiva tetap mempunyai 3 pokok kegunaan. Yang pertama, sebagai pedoman kerja. Yang kedua, sebagai alat mengkoordinasikan kerja. Yang ketiga, sebagai alat pengawasan kerja yang membantu manajemen dalam memimpin jalannya suatu perusahaan. Nah, secara khususnya, budget perubahan aktiva tetap adalah sebagai dasar untuk penyusunan budget kas, karena budget-budget aktiva tetap tersebut akan mempengaruhi adanya perhitungan kas tersebut. Ada pula faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan budget perubahan aktiva tetap. Suatu budget dapat berfungsi dengan baik, maka taksiran-taksiran yang bermuat di dalamnya harus cukup akurat, sehingga tidak jauh berbeda dengan realisasinya nanti. Adapun faktor-faktor yang harus diperhatikan tersebut dalam menyusun budget perubahan aktiva tetap antara lainnya seperti yang pertama, ada budget unit yang akan diproduksikan. Yang pertama ada budget unit yang akan diproduksikannya, khususnya tentang jenis atau yang disebut dengan kualitas, dan jumlah atau yang disebut dengan kuantitas barang yang akan diproduksikan dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Nah, selanjutnya juga ada kondisi aktiva tetap lama yang sudah ada. Nah, semakin baik kondisi aktiva tetap lama yang sudah ada, akan cenderung untuk tidak mengandalkan perubahan-perubahan aktiva tetap. Ada pula tersedianya modal yang dimiliki perusahaan. Nah, modal yang cukup tersedia akan memungkinkan perusahaan untuk mengadakan penambahan aktiva tetap tersebut. Yang terakhir juga ada perkembangan teknologi, terutama yang berhubungan dengan mesin-mesin, dan peralatan produksinya akan berubah secara waktu ke waktu. Ada pula juga umur ekonomis. Nah, aktiva tetap lama yang sudah ada, semakin pendeknya umur ekonomis aktiva tetap yang dimiliki perusahaan, akan semakin cepat perusahaan mengadakan penggantian aktiva tetapnya tersebut.
Metode ini disebut dengan depresiasi yang dipakai oleh suatu perusahaan. Ada pula bentuk perubahan aktiva tetap. Nah, saya juga akan membahas tentang bentuk budget perubahan aktiva tetap. Nah, bentuk perubahan aktiva tetap ini sebagai salah satu pendukung neraca atau yang disebut balance sheet supporting budget harus cukup sistematis dan terperinci sehingga dapat berfungsi sebagai pedoman kas atau alat pengkoordinasi kerja dan alat evaluasi kerja itu sendiri. Materi kedua ini saya akan membahas tentang budget kas. Saya akan membahas secara terperinci tentang pengertiannya. Nah, merupakan adalah gambaran atas seluruh rencana penerimaan dan pengeluaran uang tunai yang berkaitan dengan rencana-rencana keuangan perusahaan dan transaksi keuangan yang menyebabkan perubahan-perubahan pada posisi kas atau penunjukan aliran kas atau yang disebut dengan cash flow perusahaan tersebut dapat diketahui. Ada pula manfaat penyusunan budget kas. Yang pertama, seperti dapat mengetahui posisi kas sebagai alat rencana operasi perusahaan. Yang kedua, mengetahui surplus atau defisit kas. Yang ketiga, ada dipergunakan sebagai dasar untuk mengantisipasi kebutuhan kas karena defisit kas. Yang keempat, ada sebagai dasar untuk mencapai target dan mengukur keberhasilan suatu perusahaan. Yang kelima, ada alat untuk mengkoordinasikan kegiatan perusahaan. Di sini juga saya akan membahas pendekatan dalam menyusun anggaran kas. Nah, dalam pendekatan dalam menyusun anggaran kas ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, anggaran kas dalam jangka pendek, dan yang kedua, anggaran kas dalam jangka panjang. Saya akan membahas yang pertama itu anggaran kas jangka pendek. Anggaran ini menunjukkan operasional pengendalian kas sehari-hari. Jangka waktunya disesuaikan dengan anggaran tahunan. Sedangkan anggaran kas jangka panjang, anggaran ini meliputi jangka waktu 5-10 tahun yang disesuaikan dengan perencanaan perusahaan yang telah disusun agar anggaran ini juga berguna untuk mengetahui kemampuan perusahaan menambah sumber-sumber dana internal dan sekaligus memperkirakan saldo kas akhir setiap tahun anggarannya. Namun ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan budget kas. Ada pula faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan budget kas. Memiliki dua faktor. Yang pertama, faktor penerimaan kas, dan yang kedua, faktor pengeluaran kas. Faktor penerimaan kas antara lain, yang pertama ada budget penjualan, yang kedua keadaan persaingan di pasar, yang ketiga posisi perusahaan dalam persaingan, yang keempat ada syarat pembayaran yang ditawarkan perusahaan, dan yang kelima ada kebijakan perusahaan dalam penagihan piutang. Sedangkan faktor pengeluaran kas antara lain ada budget pembelian bahan mentah, ada keadaan persaingan para supplier bahan mentah di pasar, ketiga ada posisi perusahaan terhadap pihak supplier bahan mentah, dan yang keempat ada syarat pembayaran yang ditawarkan oleh supplier bahan mentah. Ada juga bentuk dalam budget kas. Nah, sebagaimana halnya dengan budget-budget yang lain, bagi budget kas ini juga tidak tersedia sesuatu bentuk standar yang harus dipergunakan. Hal ini berarti bahwa masing-masing perusahaan mempunyai kebebasan untuk menentukan bentuk serta formatnya sesuai dengan keadaan perusahaan masing-masingnya. Oleh karena itu, budget kas mencakup dua sektor, yaitu sektor penerimaan kas dan sektor pengeluaran kas. Maka, sebelum disusun budget kas tersebut, terlebih dahulu perlu disusun schedule tentang penerimaan kas dan schedule tentang pengeluaran kas. Yang terakhir, kesimpulan budget kas. Menurut saya, dari beberapa penjelasan informasi yang saya berikan tentang anggaran kas atau disebut dengan budget kas untuk melihat kondisi keuangan perusahaan,
maka di mana kondisi tersebut dapat dilihat dari perhitungan penerimaan dan pengeluaran kas yang dilakukan perusahaan. Selain itu, adapun contoh dari anggaran ini dapat dilihat dari manfaat jangka pendek dan jangka panjangnya catatan perusahaan. Sekian materi tentang budget, perubahan aktiva tetap, dan budget kas yang saya berikan. Bila ada kata yang salah atau kurang pemahaman, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.